Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga sama-sama bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan, hadir di musola ini dengan keadaan sehat berbahagia. Semoga berkumpulnya kita semua ini bisa jadi isyarah bahwa kita nanti akan berkumpul di surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, yang kedua, marilah kita bersolawat kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan sedikit berbagi tentang 5 perkara yang merusak pahala puasa. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang merusak pahala puasa. Insya Allah sahabat Fatayat sudah paham tentang apa perkara yang membatalkan puasa. Paham sahabat ya? Insya Allah paham semua. Maka pada kesempatan ini kita fokus membahas tentang 5 perkara yang merusak pahalanya saja. Puasanya tetap sah, tetapi kita tidak mendapat pahala apa-apa. Apa 5 perkara itu? Dalam sebuah hadis dijelaskan, khamsun yuftirna shaim, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhiba wan nadharu bisahwat. Perkara pertama yang merusak pahala puasa adalah al-kadhibu, berbohong. Jadi kalau kita berbohong pada bulan Ramadan ini, kalau kita berdusta pada bulan-bulan ini, maka kita puasa menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari, tapi kita tidak mendapatkan sepersepun dari pahala puasa kita. Pahala puasa kita hilang begitu saja. Kenapa? Karena berbohong bisa merusak pahala puasa. Yang kedua apa? Yang kedua an-namimah, adu domba. Masya Allah Bu, adu domba ini bukan jangan sekedar mulut, bukan sekedar dengan lisan, bukan hanya sekedar dengan lidah, tetapi adu domba bisa menggunakan jari jemari. Ambil HP, isi kuota, kemudian kita bisa berekspresi, kita bisa berinovasi, kita bisa berkreasi.
untuk kemudian membuat adu domba, adu domba, adu domba, adu domba. Bukan hanya satu desa yang kita bisa adu domba dengan HP, bukan hanya satu kabupaten yang kita bisa adu domba dengan HP, tetapi satu negara bahkan dunia bisa kita adu domba dengan modal HP. Maka zaman-zaman sekarang ini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mengadu domba atau terlibat sebagai pihak yang diadu domba. Dan kalau kita sempat mengadu domba, sekecil apapun itu bisa merusak pahala puasa kita. Lalu yang ketiga, perkara yang merusak pahala puasa adalah al-ghibatu, ghibah, mengomongi atau mengomongkan atau berbicara tentang aib orang lain, tentang kejelekan-kejelekan orang lain. Ini luar biasa sahabat Fatayat. Zaman sekarang ini kita tengok televisi, kita tengok YouTube, HP, Masya Allah sedang membicarakan masyarakat, sedang mengumbar-umbar aib orang lain. Ini harus bisa benar-benar kita hindari sahabat Fatayat. Yang mengumbar dan yang mendengarkan tersebut, yang menghibah dan yang mendengarkan hibah tersebut sama saja. Maka jangan sampai kemudian kita terlibat dalam hibah menghibah ini. Apalagi dalam bulan puasa ini sahabat, kita harus berhati-hati. Pahala puasa kita terbuang percuma kalau kita masih menghibah dan mengomongkan. Lalu yang keempat, perkara yang merusak pahala puasa adalah al-yaminul kadzibah, bersumpah palsu, bersumpah untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak tertentu, dan sumpahnya adalah sumpah palsu. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Dan yang kelima, perkara yang merusak pahala puasa adalah an-nadharu bisyahwah, melihat dengan syahwat, dengan nafsu. Zaman sekarang Bu, sahabat, kodan mata luar biasa. Kata orang cuci mata, kata orang nyari vitamin mata. Lalu yang ditengok Allah, YouTube itu sahabat, TikTok itu sahabat, Instagram itu, Masya Allah, banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah. Agama itu banyak sekali. Maka dosa mata itu luar biasa banyaknya. Di TikTok luar biasa mudah kita untuk di TikTok. Maka kita harus bisa menjaga kita, jangan sampai kemudian majelis kita ini untuk melihat maksiat. Maka Allah ciptakan mata ini untuk melihat Al-Quran, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat. Jangan gunakan mata kita ini untuk melihat kejelekan. Semoga pada bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk menghindari 5 perkara ini. Dari saya sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.